Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan snack pencuci mulut ya. Ini pas banget sebagai ide jualan maupun saat kita ada arisan di rumah. Namanya puding jeruk. Nah, seperti apa prosesnya? Simak video sampai selesai. Pertama, aku akan membuat untuk puding susu ada 300 ml air. Masukkan ke dalam panci ya. Kemudian tambahkan 50 gram SKM. Lalu 1 sendok makan bubuk agar-agar, 1 sendok teh bubuk jelly, ini semua tanpa warna. Lalu tambahkan 4 sendok makan gula pasir, aduk hingga tercampur rata, kemudian masak hingga mendidih menggunakan api yang sedang saja. Oke, setelah mendidih kemudian angkat. Di sini siapkan untuk cetakannya yang sudah dibasahi terlebih dahulu dengan menggunakan air matang. Lalu tuang kurang lebih 1 sendok sayur ke dalamnya. Dan diamkan hingga mengeras. Bisa dibantu dengan menggunakan kipas angin supaya lebih cepat mengerasnya. Oke, dan ini tadi setelah aku diamkan ya kurang lebih 30 menit sudah mengeras, lalu akan aku keluarkan dari cetakannya satu persatu seperti ini. Setelah semuanya dikeluarkan dari cetakan, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Kita akan langsung buat aja. Untuk puding bening ada 400 ml air, tambahkan 80 gram gula pasir. Kemudian tambahkan 1 sendok makan air jeruk nipis, 1 sendok makan bubuk agar-agar, 1 sendok makan bubuk jelly, pilih semuanya yang tanpa warna ya. Kemudian tambahkan pewarna kuning sedikit saja. Aduk hingga tercampur, lalu masak hingga mendidih menggunakan api yang sedang. Sebenarnya ini bisa ya menggunakan agar-agar yang rasa jeruk, tapi karena aku nggak ada, jadi aku berikan pewarna kuning dan juga tambahan air jeruk nipis. Oke, setelah mendidih seperti ini, kemudian akan aku tuang ya ke dalam cetakan. Kita menggunakan cetakan yang tadi kita gunakan. Kurang lebih 1 sendok sayur terlebih dahulu. Lalu kalau sudah diberikan lapisan puding bening yang pertama ya, akan aku masukkan puding susu. Masukkan puding susu seperti semula, yang bagian bawah tetap di bawah, bagian atas tetap berada di bagian atas seperti ini. Agak ditekan sedikit supaya puding bening yang di bawah itu merasuk ya, atau meresap ke bagian samping-samping puding. Oke, setelah semuanya dimasukkan untuk puding susu, lalu sisa puding bening akan kita tuang ya hingga penuh, kurang lebih 1 sendok sayur juga. Nah, setelah itu tinggal didinginkan aja. Dan ini dengan tambahan bubuk jelly untuk agar-agar yang kita hasilkan itu tidak akan berair ya saat sudah mengeras. Jadi aman banget jika dijadikan sebagai ide jualan, bisa tahan kurang lebih di suhu ruangan itu 3 hari, tapi kalau di dalam kulkas bisa bertahan maksimal 1 minggu ya dengan ditutup rapat. Oke, dan ini sudah mengeras, kalian lihat ya, tampilannya sangat unik dan juga cantik, segar juga rasanya karena ada manis-manis asam dari jeruk nipisnya.
dan manis dari susu serta gula. Kalian bisa kemas, dimasukkan ke dalam dus seperti ini dengan dilapisi dengan mika. Nah, untuk mikanya ini pilih yang tidak ada tutupnya ya. Nah, untuk harga jualnya ini satunya kalian bisa jual di kisaran harga 2.000 sampai 4.000 rupiah. Jadi nanti kalian bisa tentukan dari modal awal yang kalian keluarkan. Untuk satu resep yang aku bikin ini menjadi 4 puding saja dengan berukuran yang standar ya, tidak kecil dan juga tidak besar, jadi yang medium. Nah, ini tampilannya, bagian tengahnya lucu banget seperti ini. Ini kalau dijadikan sebagai snack saat arisan pasti akan disukai karena rasanya yang segar dan juga tampilannya menarik. Oke, aku akan mencoba. Dan ini untuk perlapisannya menyatu sempurna ya. Jadi pastikan nanti saat menuang puding bening itu dalam keadaan benar-benar panas ya. Jadi untuk puding susu yang ada di tengah itu bisa menyatu. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini, snack pencuci mulut. Mudah-mudahan sahabat aku semua di rumah yang ingin dijadikan sebagai ide jualan bisa laris manis, dan bagi yang ingin dijadikan sebagai snack keluarga, mudah-mudahan keluarganya juga suka. Sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan ide jualan ya, minuman dari agar-agar. Ini namanya puding sedot atau boleh juga disebut dengan puding botol ya. Nah, seperti apa proses pembuatan juga bahan-bahannya? Simak videonya sampai selesai. Siapkan terlebih dahulu ada 2800 ml air ya. Kemudian tambahkan dengan 300 gram gula pasir. Lalu juga di sini akan aku tambahkan dengan susu kental manis atau SKM ya, sebanyak 300 gram juga. Campur aja jadi satu dengan airnya. Kemudian setelah itu akan aku tambahkan dengan bubuk jelly. Jadi di sini aku menggunakan 1 bungkus atau 15 gram Nutrijel. Ini pilih yang tanpa warna ya. Lalu aduk hingga tercampur rata. Kemudian di sini juga siapkan 2 sendok makan maizena yang akan aku tambahkan dengan 2 sendok sayur susu. Lalu aduk hingga maizenanya ini larut ya. Ini nanti fungsinya untuk mengentalkan. Nah, selanjutnya akan aku masak dengan menggunakan api yang sedang, cenderung kecil sampai mendidih. Nah, ini harus sering diaduk ya supaya nanti tidak bergerak di bagian dasar panci. Setelah mendidih, kemudian masukkan untuk larutan maizena, masak kembali hingga mendidih lagi. Lalu setelah itu angkat dan matikan api kompornya, tunggu hingga uap panasnya menghilang. Selanjutnya bagi puding menjadi 2 bagian ya, yang sama berat. Kemudian satunya akan aku beri perisa stroberi dan yang satunya akan aku beri perisa matcha. Nah, untuk rasanya sendiri silahkan sesuaikan aja dengan selera. Ini juga bisa ya ditambahkan dengan bubuk minuman, misalkan Nutrisari atau mungkin Pop Es, Milo juga bisa. Jadi cara memasukkannya juga sama, setelah mendidih dan diangkat baru ditambahkan untuk tambahan minuman bubuknya. Nah, oke, ini akan aku biarkan terlebih dahulu hingga uap panasnya menghilang. Kemudian juga di sini aku siapkan botol minuman ya dengan ukuran 250 ml.
Lalu setelah uap panasnya menghilang, akan aku tuang ke dalam botol. Nah, ini juga bisa ya dimasukkan ke dalam plastik pouch untuk minuman. Oke, ini akan aku masukkan terlebih dahulu ke dalam botol karena botol minumanku hanya ada 5. Jadi nanti sebagian aku berikan ke dalam botol, yang sebagian akan aku berikan ke dalam plastik pouch. Nah, untuk minuman ini atau dessert ini bisa banget ya untuk ide jualan di saat bulan Ramadan seperti ini, atau mungkin untuk takjil bersama keluarga juga bisa banget. Nah, untuk harga jualnya sendiri bisa dijual kisaran harga 5.000 sampai 8.000 rupiah ya per 250 ml-nya. Ini cocok dihidangkan selagi sudah dingin, jadi sebaiknya disimpan terlebih dahulu ya di dalam kulkas. Setelah dingin baru nanti disajikan seperti itu. Karena ini namanya puding sedot, jadi kalian harus sediakan sedotan ya untuk meminumnya. Jadi kalau hanya dari botol langsung diminum itu susah ya, karena bentuknya atau apa ya, teksturnya itu adalah seperti minuman tapi yang kental. Jadi sebaiknya memang diminum dengan menggunakan sedotan. Untuk jenis sedotannya bebas aja, boleh menggunakan sedotan kecil maupun sedotan besar. Oke, ini sebagian sudah aku masukkan ke dalam botol. Kemudian yang sebagian lagi akan aku masukkan ke dalam plastik pouch dengan ukuran 12x20, atau bisa juga menggunakan ukuran yang 10x20. Ini sama ya, yang dimasukkan ke dalam plastik pouch juga berukuran 250 ml. Untuk ketahanan daripada puding sedot atau puding botol ini bisa bertahan 3 hari sampai 5 hari ya di suhu kulkas. Kalau di suhu ruangan bisa juga, itu hanya bisa bertahan maksimal 2 hari aja ya, karena puding sedot ini memang cocok banget dihidangkan dingin, jadi sebaiknya disimpan di dalam kulkas supaya bisa bertahan lebih lama. Nah, oke, ini semuanya akan aku masukkan, sisanya ya akan aku masukkan ke dalam plastik pot semua hingga selesai terlebih dahulu. Setelah semuanya dimasukkan ke dalam wadah, kemudian akan aku dinginkan. Ini akan aku masukkan ke dalam kulkas selama 1-2 jam. Baru setelah dingin bisa ditutup ya. Karena kalau selagi masih hangat ditutup itu cenderung nanti puding sedotnya itu tidak akan bertahan lama karena ada uapnya, sehingga membuat pudotnya ini menjadi cepat basi. Nah, supaya lebih menarik, setelah dingin sudah aku tutup seperti ini, dan aku berikan tambahan stiker toko kalian masing-masing ya. Sama juga yang berada di plastik pot juga aku berikan dengan stiker. Nah, untuk cara penjualannya sertakan dengan menggunakan sedotan seperti ini, karena ini namanya puding sedot, jadi harus diberikan sedotan untuk mengonsumsinya. Kalian bisa menggunakan sedotan yang kecil maupun sedotan yang besar. Karena aku adanya sedotan yang besar, jadi aku menggunakan sedotan yang ukurannya besar. Oke, aku akan mencoba satu. Ini rasanya sangat lembut, jadi cocok banget ya untuk takjil. Lembut dan juga kental. Disajikan selagi dingin itu lebih nikmat.
Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini, cara membuat menu takjil yaitu dari puding, namanya puding sedot atau bisa juga diberi nama puding botol. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan sajian paling disukai saat berkumpul dengan keluarga. Ini paling laris banget, dari bahan yang sederhana tapi segar tampilannya, namanya puding mozaik cup. Nah, seperti apa proses pembuatan juga bahan-bahannya? Simak video sampai selesai. Aku akan siapkan untuk bahan puding mozaik ada 600 ml air, kemudian tambahkan 5 sendok makan gula pasir, kemudian tambahkan 1 sendok makan bubuk agar-agar, pilih yang tanpa warna. Lalu juga akan aku tambahkan dengan bubuk jeli sebanyak setengah sendok makan. Ini juga pilih yang tanpa warna. Kemudian masak hingga mendidih dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil. Setelah mendidih akan aku bagi untuk puding bening ini menjadi 4 bagian yang sama berat. Masing-masing akan aku cetak ke dalam cetakan loyang seperti ini yang sudah dibasahi dengan air matang. Jadi ambil kurang lebih masing-masing 150 ml untuk puding bening. Kemudian tambahkan masing-masing dengan menggunakan perisa makanan. Di sini aku menggunakan rasa matcha, kemudian juga aku menggunakan rasa stroberi. Nah, untuk beratnya sekali lagi masing-masing 150 ml. Nah, untuk penggunaan perisanya kalian bebas aja ya, sesuaikan dengan selera. Jadi di sini aku menggunakan matcha, stroberi, kemudian nanas serta coklat. Nah, nanti untuk kalian silahkan aja sesuaikan. Jika kalian tidak suka perisa, silahkan bisa diganti dengan pewarna makanan. Nah, kalau sudah, kemudian biarkan ya puding warna ini hingga mengeras. Kalau sudah mengeras, tinggal dipotong-potong dadu kecil aja semuanya. Kemudian aduk hingga tercampur rata untuk puding warna. Lalu siapkan cup ya. Di sini aku menggunakan cup yang berukuran 100 ml. Ini aku masukkan puding warna kurang lebih 2-3 sendok makan. Sisihkan terlebih dahulu ya kalau sudah semuanya dimasukkan ke dalam cup. Lalu di sini aku akan siapkan untuk puding susunya.
Nah, karena proses pembuatannya itu gampang dan juga mudah banget ya, ini bisa banget kalian sajikan di saat nanti berkumpul dengan keluarga. Ini paling banget disukai ya, terutama saat siang hari. Nah, ini sudah, kemudian aku akan siapkan puding susu, ada 800 ml air. Tambahkan 80 gram gula pasir serta 2 saset SKM atau biasa disebut dengan susu kental manis. Lalu tambahkan 1 sendok makan bubuk jeli, pilih yang tanpa warna, juga 1 bungkus bubuk agar-agar, pilih yang tanpa warna. Aduk hingga tercampur rata, lalu masak hingga mendidih. Menggunakan api yang sedang cenderung kecil ya, dan jangan lupa untuk sering diaduk supaya susunya itu tidak pecah. Oke, setelah mendidih kemudian angkat, lalu akan aku tuang ke dalam cup yang sudah diisi puding warna tadi, kurang lebih 1 sendok sayur ke semuanya aja. Jadi untuk satu resep yang aku bagikan ini menjadi 14 cup. Nah, itu nanti juga kalian bisa kira-kira ya, seandainya mau dikurangi untuk puding warnanya juga bisa, sehingga nanti bisa menjadi 16 cup. Untuk yang aku buat ini menjadi 14 cup. Nah, kemudian diaduk ya supaya bisa tercampur sampai ke bawah puding susu, dan untuk puding warnanya itu tidak mengendap di cup bawah. Jadi supaya ada yang mengepung juga nanti, agar tampilannya di dalam cup itu bisa merata. Oke, setelah semuanya kemudian akan aku biarkan hingga dingin dan mengeras. Nah, setelah mengeras seperti ini tinggal ditutup dan diberikan tambahan stiker di atasnya ya, supaya tampilannya lebih menarik dan juga cantik. Nah, bisa juga ditambahkan dengan sendok jeli kecil seperti ini. Oke, di sini aku akan keluarkan satu ya dari cetakannya supaya kalian bisa melihat seperti apa tampilan kalau tanpa menggunakan cup. Dan seperti ini untuk tampilannya, sangat cantik ya, warna-warni, dan tentunya ini menarik. Rasanya juga segar karena ada kombinasi beberapa macam rasa daripada puding mozaiknya yang ada di dalam itu ya, puding warna, karena aneka macam rasa. Nah, ini aku belah supaya kalian bisa lihat tampilan di bagian tengah, sangat cantik banget. Ini rasanya pas disajikan saat dingin dan di suhu ruangan. Untuk puding mozaik cup ini bisa bertahan 2 hari, tapi kalau di suhu kulkas bisa bertahan sampai 1 mingguan. Nah, itu tadi ya untuk resepku kali ini, cara membuat hidangan untuk keluarga atau juga untuk ide jualan. Untuk harga jualnya kalian bisa jual kisaran 2.000 sampai 3.000 rupiah. Oke, demikian tadi saja. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.